Setelah menempuh perjalanan panjang dari Jepara, akhirnya kami sampai di Kalurang. Jam menunjuk sekitar pukul 2 siang. Udara di sini terasa lebih sejuk. Angin gunung perlahan menyapu wajah. Di kejauhan, Merapi berdiri gagah. Ada rasa penasaran yang langsung tumbuh. Katanya, di sini ada cara seru untuk lebih dekat dengannya. Wisata Jeep Merapi bukan sekedar naik mobil off-road, tapi perjalanan yang membawa kita melewati jalur penuh cerita. Jalanan berbatu, debu vulkanik, dan sisa-sisa letusan yang dulu sempat mengubah segalanya. Hari ini, kami siap mencobanya. Sore itu, langit seperti sengaja berdamai. Tak mendung, tapi juga tak panas. Hanya biru yang tenang, diselimuti hawa dingin yang pelan-pelan merasuk kulit. Jeep tua itu mulai menjemput kami. Kami duduk di belakang, mengenakan helm demi keselamatan. Tapi rasanya seperti bersiap untuk sebuah perjalanan waktu. Bukan cuma menuju tempat, tapi juga menuju rasa. Kalau pagi tadi penuh? Nggak ada yang bisa di... Oh, ya. Penuh. Iya. Di objek penuh. Jeep melaju berjalan, angin menyapu wajah dan membuat rambut anakku menari-nari di udara. Ia tertawa lepas, tawa yang bahkan lebih jujur dari apapun yang bisa aku ucapkan hari itu. Ada kebahagiaan yang sederhana tapi utuh, hanya dari merasakan angin dan laju roda di tanah Merapi. Dan istriku tersenyum, matanya berbinar, meski ini kali pertama ia naik Jeep di jalur menanjak dan batu. Mungkin karena bukan sekedar petualangan, tapi pengalaman yang akan terus kami kenang. Ia tidak banyak bicara, tapi aku tahu ia menikmati setiap detiknya. Jeep terus melaju melewati sisa-sisa waktu yang tertinggal. Pohon-pohon yang pernah menyaksikan muka alam, dan jalanan yang tak pernah benar-benar diam. Petilasan Mbah Marijan. Ini yang paling parah. Ini yang paling parah ya? Rumah ini terdiri dari 2 rumah. Yang dari sebelah sana itu rumahnya Pak Asih. Pak Asih itu anak Mbah Marijan yang nomor 3, yang sekarang menggantikan almarhum Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi. Ya. Dan ini ada sepeda motor yang tidak sempat terbawa. Dan itu mobil yang pada saat itu akan menimpa si Mbah Marijan. Namun dia kan belum mau. Itu sempat terlempar juga itu setiap Ayo Ponggos. Dengan taman. Nah ini kalau ini bangunan baru kan, karena dijadikan museum atau monumen. Nah, jadi karena kan nggak makan waktu lah, buat kayak gini. Hingga akhirnya kami tiba di Museum Mbah Marijan. Suasananya ramai, tapi ada sesuatu yang heningnya begitu dalam, seolah-olah
Alam sedang mengingatkan. Di sini, waktu seakan berhenti. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto yang merekam bagaimana Merapi pernah murka, bagaimana desa-desa pernah luluh lantah, dan bagaimana manusia hanya bisa pasrah pada kuasa Sang Pencipta. Ada sisa-sisa barang yang hangus, ada motor yang tinggal rangka, ada gamelan yang sudah meleleh karena panas awan. Semua itu jadi saksi bisu betapa dahsyatnya erupsi waktu itu. Apa namanya, yang bawaannya yang rumah lama itu hanya lantainya saja yang ini. Dan itu milik almarhum Mbak Marijan, ya. Nah, ini adalah tulang sapi, ya. Banyak korban sapi, ribuan ekor sapi yang jadi korban dari letusan Merapi yang kemarin itu 2010, yang dia kan 2 kali, Oktober, November. Ini warga dari daerah sini yang jadi korban itu ada 37 orang. Ada 37 orang ditambah dengan tim relawan, Tito Prianto relawan dari TNI, satunya lagi Yuniawan Yuniko dari wartawan. Jadi yang 2 wartawan itu tadi. Nah, ini foto pencarian korban ya setelah masa erupsi. Ini masih panas ini, ya. Nah, ini sapi ini sapi. Ini sapi. Jadi semprot bakteri pencarian korban dan tulis evakuasi datangnya dari Kopassus, karena Kopassus mempunyai alat seperti ini, karena ini lahannya ini kan masih panas ini, jadi karena ini kan kuat. Ini dari Kopassus dulu. Di sini dari korban dan sebagian sapi banyak yang dibakar karena itu batasan dari tim relawan. Jadi seperti ini dibakar sapinya dimakan, Pak. Karena tim relawan itu terbatas, bakar sapinya itu ribuan, ada yang dibakar lah gitu. Itu ini yang terkena Bang Hargo, orang ini dari almarhum Marijan, terus dia meninggal dijadikan oleh almarhum Marijan. Setelah itu inilah asik. Sekarang jadi juru kunci Merapi dan diantar langsung oleh Sri Sultan. Fotonya ada di sini. Nah, ini bukan kuburannya teman-teman. Dan di tengah semua kisah itu, nama Mbah Marijan tak pernah hilang. Sosok yang memilih tetap tinggal, menjaga apa yang diyakininya, walau harus menukar hidupnya. Museum ini bukan sekedar tempat menyimpan benda-benda. Ia adalah pengingat bahwa manusia sekecil debu, dan alam selalu punya cara untuk membuat kita rendah hati. Dan dari sini kami belajar, hidup ini rapuh, harta bisa hilang, rumah bisa runtuh, tapi nilai kebersamaan dan ketulusan akan selalu bertahan. Seperti Merapi yang bangkit dari abu, kita pun diajak untuk terus berdiri, meski pernah jatuh dan kehilangan. Setelah keluar dari Museum Mbah Marijan, perjalanan kami berlanjut. Jeep kembali melaju
masuk ke jalur berbatu khas Merapi. Disinilah sensasinya terasa berbeda. Setiap guncangan justru bikin perjalanan semakin seru. Batu-batu besar, jalanan menanjak, jadi bagian dari pengalaman yang gak bisa dilupakan. Pegang kaki ayah, Dek. Pegang kaki ayah. Biasa pakai helm aja udah beres. Di tengah perjalanan, pandangan mata kami langsung tertuju pada Merapi. Dari kejauhan, ia berdiri gagah, seakan mengingatkan kita bahwa gunung ini bukan sekedar pemandangan, tapi saksi bisu banyak cerita. Perhentian kami berikutnya adalah Petit Opak, spot yang katanya jadi salah satu tempat foto terbaik dengan latar belakang Gunung Merapi. Saat itu, puncaknya memang sedikit tertutup kabut, tapi justru itulah yang membuat suasana jadi lebih dramatis. Merapi tampak samar, seperti malu-malu menampakkan diri. Di sini, kami nggak hanya singgah sebentar. Kami meluangkan waktu untuk berfoto-foto sebagai kenang-kenangan. Yang menarik, sang guide dengan sabar mengarahkan gaya kami. Dari pose formal sampai gaya bebas yang bikin ketawa sendiri. Semua momen itu terekam bukan hanya di kamera, tapi juga di hati kami. Dan sambil berfoto, ada rasa kagum yang gak bisa disembunyikan. Karena di balik kabut, Gunung Merapi tetap terlihat gagah, seakan mengawasi setiap langkah kami. Wah, mantap ini. Ini spot foto apa namanya, Bang? Ini Petit Opak. Oh. Petit Opak. Apa? Opak. Hah? Oh, Bukit Opak. Ini Bukit Opak. Berjarak 4,7 km dari puncak Merapi. 4,7 km dari Merapi. Yang ada di depan kita itu satu sana. Lagi tertutup kabut ya. Petit Opak. Dari Petit Opak, perjalanan kami belum selesai. Jeep kembali bergerak melewati jalanan berbatu yang masih sama menantangnya. Tidak jauh dari sana, kami tiba di Bunker Kali Adem. Oh, bunker. Tempat ini punya cerita tersendiri. Sebuah bunker yang dulunya digunakan sebagai tempat pelindungan saat erupsi Merapi. Namun, sejarah berkata lain. Bunker ini justru menjadi saksi bisu kedahsyatan letusan tahun 2006. Kini, bunker itu bukan hanya sekedar bangunan beton yang sepi, tapi juga pengingat bahwa Merapi selalu punya kuasa di atas manusia. Berdiri di sini, dengan latar Merapi yang gagah, kita diajak merenung betapa kecilnya kita dibanding kekuatan alam semesta. Dari kejauhan, Bunker Kali Adem terlihat sederhana. Hanya bangunan beton yang dikelilingi bebatuan. Tapi, begitu melangkah masuk, suasananya berubah. Bunker Kali Adem. Dinding yang dingin, ruangan yang gelap, seolah masih menyimpan sisa-sisa ketakutan di masa lalu. Disinilah tahun 2006, dua relawan ditemukan tak bernyawa, terjebak oleh panasnya awan wadus gembel Merapi.
Membayangkan detik-detik itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Ada hening yang tiba-tiba menyergap, seakan waktu berhenti di tempat ini. Jadi waktu itu satu jenazah ditemukan di depan pintu sini, satu jenazah juga mungkin berusaha mencari air, tapi kondisi air sudah melebihi dari 300 derajat. Kayak apa kan? Seperti itu. Pas 2010, makanya pintu setelah 2006 itu pintu juga ada juga. Saya membayangkan pada saat itu betapa dahsyatnya kekuatan alam, sekaligus belajar bahwa di balik setiap pemandangan indah yang kita kagumi, selalu ada cerita yang tidak boleh dilupakan. Ini dulu penuh. Nah, yang pinggir diambilin, ini buat putih. Ada putih. Bayang ya. Saat akhirnya kami keluar dari bunker, pandangan kembali tertuju pada Gunung Merapi yang gagah. Ada rasa takut, kagum, dan hormat yang bercampur jadi satu. Seakan Merapi sedang berbisik pelan bahwa kita hanyalah tamu kecil di hadapannya. Dulu kebayang gimana ngerinya dulu. Dari bunker Kali Adam ke puncak Gunung Merapi jaraknya kurang lebih sekitar 4-5 km garis lurus. Bunker ini memang berada di lereng Merapi, tepatnya di sisi selatan pada ketinggian sekitar 2630 mdpl. Jadi, posisinya sudah cukup dekat dengan tubuh gunungnya. Rasanya ngeri sekaligus takjub karena berada di sini, seakan kita berdiri di antara batas tipis kehidupan dan bencana. Trek selanjutnya main air. Kita mau memasuki trek air Kali Kuning sekarang. Main di sini asik juga buat menantang adrenalin. Pelajaran juga, edukasi buat anak-anak tentang Merapi. Dari bunker Kali Adem, perjalanan kami berlanjut ke spot terakhir, yaitu Kali Kuning. Kali ini jeep berjalan menuruni jalanan aspal. Saya, istri, dan anak-anak memilih berdiri di atas jeep. Rasanya berbeda, terpaan angin sore menyambut wajah kami, membawa sensasi kebebasan yang jarang bisa dirasakan di kota. Di sepanjang jalan, lalu lelang jeep lain berpapasan dengan kami. Warnanya bermacam-macam, dengan penumpang yang tak kalah antusias. Sesekali, pandangan kami tertuju ke deretan tempat penyewaan jeep milik berbagai agen. Suasananya ramai, penuh tawa, penuh cerita dari setiap rombongan yang datang dengan semangat yang sama, merasakan petualangan Merapi.
Tak lama, jeep kami akhirnya sampai di Kali Kuning. Inilah momen yang paling ditunggu. Manuver jeep menembus aliran sungai. Batu-batu besar, percikan air yang menyambar, dan hentakan jeep yang membuat tubuh berayun. Semuanya berpadu jadi sensasi yang sulit digambarkan. Tawa anak-anak pecah saat air menyiprat ke arah kami. Sementara saya dan istri saling berpandangan dengan senyum lebar. Di titik inilah kami merasa perjalanan ini bukan sekedar wisata, tapi sebuah pengalaman yang menyatukan kami, menghadirkan tawa, rasa syukur, dan kenangan yang akan terus hidup diingatan. Penampakan setelah basah-basahan. Kakak. Asik gila, asik. Aduh, dia aplek-aplekan. Aplek-aplekan. Sikat topi. Basah, basah. Ternyata seseru ini ya, Dek. Pengalamannya banyak ya, Dek. Gimana, Ibu? Seru kan? Sekarang kita balik lagi ke base camp tempat jeep tadi. Setelah main air yang terakhir, spot terakhir. Jadi setelah basah-basahan bisa langsung mandi. Kak, basah? Basah banget kak kawan. Perjalanan jeep Merapi ini akhirnya membawa kami kembali. Bukan hanya kembali ke titik awal, tapi juga kembali pada kesadaran bahwa hidup memang penuh guncangan. Seperti jalan berbatu yang barusan kami lewati. Ada tawa, ada rasa takut, ada kagum, bahkan ada hening yang membuat kita merenung. Dan di tengah semua itu, saya bersyukur bisa melewatinya bersama orang-orang terdekat. Karena pada akhirnya bukan hanya tentang sampai ke tujuan, tapi tentang bagaimana perjalanan ini menjadi cerita yang kelak akan kami kenang dengan senyuman. Sekarang kita lanjut. Setelah dari Merapi kita ke Dieng.
berendam. Nanti berendam air panas ya. Sekarang jam 6. Hari ke-3 road trip SPMB bersama si Alfred. Mari kita lanjut perjalanan berikutnya ke kota Dieng, Wonosobo. Oke, dadah. Sampai ketemu di Dieng.